Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini bersama saya Ruli Tri Cahyono akan melanjutkan kuliah teori probabilitas di minggu kelima tentang dua topik yang sangat menarik. Yang pertama adalah tentang variabel acak, dan yang kedua kita membahas tentang distribusi probabilitas. Dan kedua materi ini saling berkaitan. Di kesempatan sekarang, saya akan memakai slide dari Ibu Veterina Nosadila Riaventin. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa mata kuliah teori probabilitas ini diampu oleh tim pengajar, yaitu Pak Suprayogi, saya sendiri, Ruli Tri Cahyono, kemudian Ibu Veterina, Ibu Saskia, dan Pak Praditya Ajidarma. Nah, kami saling berkontribusi, dan dalam kesempatan ini saya memakai slide-nya Ibu Veterina, nanti saya akan memakai slide dari dosen yang lain. Begitu pula sebaliknya. Nah, konsep yang ada di sini, ya, ini seperti yang saya sampaikan merupakan sebuah konsep fundamental, tapi dasarnya tetap sama. Sejauh ini Anda sudah belajar, yang pertama kali itu Anda belajar mengenai the basic principle of counting, yang nanti akan kita lihat seperti apa hubungannya dengan variabel random, jadi semua saling berkaitan. Kemudian beberapa aksioma dan juga preposition yang menjadi dasar-dasar dari teori probabilitas, yang nanti kemudian Anda membahas juga di minggu yang lalu sudah diterangkan mengenai probabilitas kondisional sampai dengan aturan Bayes, ya. Jadi kira-kira seperti itu runutannya. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu kira-kira seperti apa materi yang akan diterangkan mengenai variabel random ini. Kita punya beberapa bahasan. Yang pertama sekali kita akan membahas mengenai konsep dari variabel random atau variabel acak. Baru kemudian Anda akan diperkenalkan kepada beberapa konsep tentang distribusi probabilitas. Ya. Di sini mengenai konsep distribusi probabilitas. Nah, kalau Anda pernah dengar begitu ya, mungkin Anda pernah dengar bahwa probabilitas itu ada distribusinya. Misalnya normal, binomial, dan seterusnya. Kalau binomial discrete, kalau normal itu continue. Nah, memang arahnya kita akan ke sana, dan nanti distribusi probabilitas ini akan dipakai terus, termasuk pada saat kuliah statistika. Nah, saya mengingatkan lagi, di kuliah pertama pada saat kita membahas pengantar, Anda pernah saya minta untuk membuat histogram, ya. Jadi waktu itu kita diberikan set data. Ini ada data. Kemudian kalau Anda masih ingat, data itu kemudian dibagi dalam apa saja. Kita menentukan yang pertama disebut sebagai jumlah kelas, ya, atau JK. Kemudian Anda menentukan panjang kelas, dan yang terakhir Anda menentukan frekuensi dari observasinya. Sehingga apa yang disampaikan di sini? Kalau ini kita berbicara, kita punya kelas, ya. Misalnya ini adalah kelas ke-1, pengamatannya sekian. Kelas kedua, kelas ketiga, kelas ke-4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada K1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah salah satu bentuk dari distribusi probabilitas, dan kalau yang saya gambarkan di sini, kemungkinan besar ini adalah bentuk dari distribusi normal. Nah, yang menjadi pengamatan di sini, ini adalah frekuensinya tadi, maka ini F kita sebut sebagai FR1, ini kita sebut sebagai FR2, dan seterusnya sampai di sini adalah FR7. Maka sebetulnya distribusi probabilitas itu mengukur berapa banyak variabel random yang jatuh di setiap kelasnya, atau di setiap kalau kita kembali ke konsep dari probabilitas, maka setiap kelas ini dapat Anda analogikan. Ini merupakan kejadian yang pertama, sampai yang di sini adalah
kejadian yang ke-7. Dimana kalau kemudian saya tuliskan probabilitas dari kejadian 1 ditambah probabilitas dari kejadian 2 dan seterusnya sampai dengan probabilitas dari kejadian ke N. Dalam kasus kita N-nya adalah 7 ya. Tentu saja akan sama dengan probabilitas semesta atau seluruh ruang sampel yang ada sama dengan 1. Nah, kira-kira begitu mengenai hubungan antara variabel random dengan probabilitas, supaya Anda memahami konteksnya. Karena seperti yang saya sampaikan, sebisa mungkin pada saat belajar kita tidak menghafalkan rumusnya saja, tetapi juga mengetahui konteksnya, sehingga kalau mengerti logikanya Anda bisa aplikasikan untuk permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak saya ajarkan di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke konsep dari variabel random. Saya ulang lagi bahwa yang disebut sebagai variabel random adalah pengamatan Anda ini, ya. Pengamatan Anda itu Anda tertariknya pada apanya, dan nanti Anda akan lihat dia terjadi berapa kali, sehingga kemudian kita bisa menentukan bahwa di sini probabilitas dari setiap variabel random tersebut ada berapa, ya. Kalau dalam hal ini apa saja variabel randomnya, ya misalnya kita berbicara masalah umur gitu ya. Umur kan ada kelas-kelasnya. Begitu pula misalnya berat badan atau pendapatan dari keluarga dari daerah yang kita amati. Nah, mengapa kemudian kita perlu mengukur variabel acak? Biasanya kalau kita melakukan sebuah eksperimen, biasanya kita terlebih tertarik kepada fungsi dari keluaran atau outcome eksperimen tersebut dibandingkan outcome-nya. Maksudnya, biasanya kita lebih tertarik kepada fungsinya. Misal, kalau Anda melempar 2 buah dadu, ya, misalnya Anda bermain monopoli. Katakanlah Anda ingin pergi cukup jauh gitu, karena dalam posisi yang sekarang lebih baik kalau saya melangkah cukup jauh di permainan monopoli tersebut. Oke, katakanlah Anda ingin pergi sejauh 7 langkah begitu ya. Nah, saya menduga bahwa orang yang bermain monopoli tersebut fokus kepada yang penting saya pergi 7 langkah. Perkara 7 langkahnya itu dibentuk oleh 16, kemudian 25, kemudian 34, 43, berapa lagi ya? 52 ya, 61 dan juga 52. Ini saya tidak peduli. Masing-masing yang ada di dalam tanda kurung ini itulah outcome-nya. Tetapi yang saya pedulikan adalah sebetulnya jumlahnya saja. Yang penting keluar 7. Nah, dalam kasus ini munculnya jumlah angka 7 dari pelemparan 2 buah dadu, itulah yang disebut sebagai variabel acak. Ya. Begitu pula kalau misalnya Anda ingin melangkah sejauh 6, maka 6 itu juga merupakan salah satu variabel acak atau random variable. Jadi kita lebih tertarik membentuk fungsinya itu, di mana fungsinya di sini kita bisa tuliskan, oh mungkin fungsi x1 adalah yang muncul di dadu 1 dengan x2 atau angka yang muncul di dadu kedua. Nah, kalau demikian sekarang kemudian kita bisa memberikan sedikit ilustrasi tentang variabel acak. Ya. Yang disebut sebagai variabel acak tadi saya sampaikan bahwa dia merupakan sebuah fungsi yang berasosiasi kepada bilangan real. Jadi tentu saja kalau tadi saya peduli kepada fungsinya, maka di sini adalah saya tuliskan, maka di sini adalah fungsi dari X ya, vektor. Dia merupakan elemen dari himpunan variabel acak. Variabel bilangan real maksud saya. Nah, contohnya apa?
Kalau sekarang tadi kan Anda fokus kepada keluarnya angka 7 dari pelemparan dua buah dadu. Sekarang bagaimana kalau kita mengambil sebuah kasus yang lain? Sekarang kita fokus kepada jumlah dari item yang cacat ya pada saat kita memeriksa 3 komponen elektronik ya. Sehingga kita perlu mendefinisikan X-nya. Nah, X-nya ini apa? Berarti di sini kita tentukan X itu variabel randomnya per definisi dia adalah jumlah dari item yang cacat dalam pengamatan kita, ya. Tidak dalam pengamatan yang lain. Karena nanti secara definisi bisa menjadi berbeda. Ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin tahu berapa probabilitas 3 item cacat. Nah, maka tentu saja di sini tetap kita bisa memakai ya beberapa teori atau aksioma yang dulu sudah pernah kita ajarkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Maka kalau keinginan atau apa yang ingin kita ukur itu adalah n, maka di sini probabilitasnya adalah tentu saja probabilitas munculnya n tersebut dibagi probabilitas semesta yang ada. N-nya ini berarti apa? Di sini adalah n-nya berarti adalah tadi ini sama dengan p x sama dengan 3 dibagi probabilitas semesta. Dimana tadi saya sudah mendefinisikan yang disebut x adalah item yang cacat. Berarti kalau x sama dengan 3, maka probabilitas 3 item cacat di dalam objek yang kita amati tersebut. Nah, maka sama seperti pada saat the basic principle of counting, ya tadi saya sampaikan bahwa kuliah ini tentu saja masih ada hubungannya dengan the basic principle of counting. Maka Anda perlu membangkitkan seluruh ruang sampel yang ada. Maka kemudian kalau saya mendefinisikan n itu adalah non-defect ya. N itu baik karena dia non-defect dan D adalah cacat. Berarti dia sifatnya defect. Maka ruang sampel yang mungkin untuk permasalahan saya ini, kalau saya mengetes 3 komponen elektronik, maka bisa Anda definisikan seperti ini berdasarkan the basic principle of counting. Artinya yang jadi 3-3-nya sama-sama baik, kemudian 2 baik, 1 cacat. Ini yang pertama baik, 2 cacat, kemudian baik, dan seterusnya. Anda ingat ya bahwa di sini kita punya ya, di sini kita punya 2 kemungkinan ya, ada 2 percabangan di setiap komponennya tersebut, statusnya maksudnya, dan kita punya 3 komponen. Maka tentu saja jumlah PS-nya tadi yang di sini akan sama dengan 8. Nah, kalau Anda lihat di sini, per definisi kita, kalau Anda ingin mengetahui jumlah produk yang cacat itu tepat sama dengan 3, maka berdasarkan enumerasi yang sudah kita lakukan, hanya ada 1 kemungkinan. Maka di sini PX sama dengan 3 adalah nilainya 1 dibagi dengan PS adalah 8. Bagaimana kalau saya mengganti sekarang, misalnya PX sama dengan 2 yang cacat. Maka berapa probabilitasnya? Maka kita lihat sekarang mana yang memenuhi n-nya, n kecilnya tersebut. Maka ini adalah yang 2 defect, ada 2. Maka tentu saja di sini kita tentukan 2/8 atau 1/4. Begitu pula kalau misalnya bukan 2/8 ya, 3/8 di sini. Ada 1 lagi, maaf. Adalah 3/8 nilainya. Nah, itu kita sebut sebagai
variabel acak, dimana tadi kita mencontohkan variabel acaknya adalah jumlah item yang rusak. Jadi apa yang disebut sebagai variabel acak dalam hal ini? Ya, dia merupakan tadi saya sampaikan bahwa kita fokus untuk melakukan pemetaan, ya. Kita fokus untuk melakukan pemetaan, di mana saya ingin memetakan fungsinya tadi. Saya ingin memetakan fungsinya tadi dengan domainnya apa? Domainnya di sini saya domainnya berasal dari semesta yang ada, ya. R-nya adalah bilangan real tadi yang sudah saya bahas di slide sebelumnya. Artinya apa tadi? Event yang terjadi di sini itu analoginya sama seperti pada saat saya membahas PN-nya. Terjadinya ada berapa? Ya, eventnya tersebut. Kemudian S-nya ini tidak lain adalah seluruh ruang sampel yang ada di dalam eksperimen yang sedang saya teliti. Ya, itu kira-kira definisi dari variabel random atau variabel acak. Dimana tentu saja intervalnya di sini bisa sampai tak hingga, tergantung kasus-kasusnya. Kalau dalam kasus kita tadi, tentu saja intervalnya bukan tak hingga, tetapi n, di mana n-nya terbatas adalah sama dengan 8. Jadi untuk kasus yang ini, ya, untuk kasus yang kita hadapi ini adalah untuk kasus yang sifatnya infinite atau tidak terbatas. Tapi kalau ini yang kita bahas tadi adalah kasus-kasus yang finite, ya. Nah, tentu saja di sini kita berbicara kalau namanya saja variabel acak, pasti dia merupakan sesuatu yang bisa terjadi secara probabilistik, ya. Artinya kalau kita berbicara masalah data, dia bukan sesuatu yang sifatnya deterministik, bukan sesuatu yang sifatnya sudah diketahui dengan pasti. Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang lain. Misalnya, Anda melakukan sebuah eksperimen di mana Anda melempar 3 buah koin yang dia bilang koinnya itu seimbang, ya. Ini sangat penting. Karena kalau koinnya seimbang berarti kemungkinan munculnya satu sisi, kan koin kan punya 2 sisi, itu sama, ya. Oke. Kemudian kita mendefinisikan variabel randomnya dengan Y, ya. Y-nya tadi adalah jumlah, variabel random Y itu adalah jumlah kepala yang muncul, head to head-nya, dimana sisi dari koinnya tersebut ada head, ada tails. Nah, maka dalam hal ini Y itu adalah variabel acak. Nah, sekarang kemungkinannya apa? Nah, kita kan harus mendefinisikan, ya. Yang pertama kita coba mendefinisikan ruang sampelnya. Nah, ini pun sama, ya. Yang pertama bisa muncul head semuanya. Kemudian di ekstrem yang lain bisa muncul tail. Kemudian bisa misalnya head, tail, dan seterusnya. Berdasarkan the basic principle of counting, karena setiap koin punya 2 sisi mata uangnya tadi, kemudian ada 3 koin, maka di sini kita juga punya ruang sampelnya adalah sebanyak 8. Oke? Sekarang kita perlu menghitung seperti tadi, PN di setiap variabel random itu ada berapa. Nah, ya. Maka definisinya apa? Yang pertama adalah kita tahu ya bahwa Y itu adalah munculnya head begitu dalam eksperimen saya. Yang pertama adalah bisa jadi tidak muncul head sama sekali. Maka berapa probabilitasnya? Oh, ternyata ada kalau 3-3-nya tail. Hanya ada satu kejadian, berarti di sini adalah 1/8. Ya. Kemudian apa definisi dari Y sama dengan 1? Berarti dia adalah sebuah variabel random di mana
yang muncul, jadi di mana head itu ada muncul satu kali saja dari pelemparan 3 koin tersebut. Dan tadi di sini munculnya yang ini ya, pertama, ini kasus kedua, ini kasus ketiga. Sehingga di sini kejadiannya ada 3 dibagi 8 juga 3/8. Kemudian ada 2 di sini head. Kejadian kedua, kejadian ketiga juga 3/8. Kemudian yang di sini, kalau Y sama dengan 3, berarti adalah variabel randomnya adalah munculnya 3 head dalam 3 pelemparan koin tersebut. Di sini ada 1 kali dalam 8 kesempatan. Kemudian berdasarkan aksioma 3 yang sudah kita pelajari di kuliah sebelumnya, apa maksudnya tadi? Anda tahu bahwa sekarang tadi saya sampaikan bahwa PS sama dengan P event yang ke-1 ditambah P event yang kedua sampai dengan P event yang ke N. Dalam kasus kita N-nya adalah 3. Nah, maka ini juga akan sama, berarti merupakan probabilitas E1 union probabilitas E2 seterusnya sampai dengan union probabilitas E yang ke N. Sehingga kita bisa membuktikan secara mudah bahwa memang dia akan sama dengan seluruh ruang sampelnya. Artinya di sini, kalau ini Anda tambahkan 1/8 ditambah 3/8, 4/8, ini 7/8 ditambah 1/8. Total memang dia sama dengan 8/8 atau sama dengan 1. Ya. Jadi itu kira-kira ilustrasi awal untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel acak. Ini kemudian Anda ada latihan, silahkan dikerjakan.